Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dea Savana dengan NPM 2021 4350 1639, kelas R4S. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi database. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami normalisasi, yang kedua memahami normalisasi bentuk pertama 1NF, yang ketiga memahami normalisasi bentuk kedua 2NF, yang keempat memahami normalisasi bentuk ketiga 3NF, yang kelima memahami normalisasi Boyce-Codd Normal Form BCNF, yang keenam ada normalisasi bentuk keempat 4NF, yang ketujuh ada memahami normalisasi bentuk kelima 5NF. Normalisasi yaitu teknis analisis data yang mengatur atribut data dalam kelompok untuk membentuk entitas yang tidak redundansi. Tujuan normalisasi untuk menghilangkan redundansi data, untuk mengurangi kompleksitas, untuk mempermudah pemodifikasi data, untuk menyempurnakan struktur tabel menjadi lebih baik. Proses normalisasi. Yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahapan normalisasi. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan yaitu 1NF hingga paling ketat 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Urutannya 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, dan 5NF. Functional Dependency FD. Untuk melakukan normalisasi, harus bisa menentukan terlebih dahulu functional dependency atau FD atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Function dependency FD dapat disimbolkan dengan A, B, artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Berarti A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional menentukan A. Normalisasi pertama. Aturannya tidak adanya atribut multivalue, atribut komposit atau kombinasinya. Mendefinisikan atribut kunci. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik, tidak dapat dibagi-bagi. Normalisasi kedua. Aturannya sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Semua atribut bukan kunci hanya boleh bergantung functional dependency pada atribut kunci. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran forward key bagi atribut-atribut yang telah dipisah. Normalisasi ketiga, aturannya sudah berada dalam bentuk normal kedua. Tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah siap diimplementasikan. Sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain, normalisasi Boyce-Codd, 4NF, 5NF, hanya saja jarang dipakai. Pada kebanyakan kasus, normalisasi hanya sampai ke 3. Boyce-Codd Normal Form. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap functional dependency, setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk XY, maka X adalah super K. Tabel tersebut harus didokumentasi berdasarkan functional dependency yang ada sehingga X menjadi super K dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Setiap tabel dari BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Perbedaannya untuk functional dependency XA, BCNF tidak memperbolehkan A sebagai bagian dari primary key. Bentuk normal tahap keempat.
Bentuk normal 4F ini terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF. Dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value attribute. Untuk setiap multi-value dependency MVD juga harus merupakan functional dependencies. Bentuk normal tahap kelima. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, 5NF dibentuk berdasarkan konsep joint dependence, yakni apabila sebuah tabel telah dikomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi, join, untuk membentuk tabel semula. Segitu aja penjelasan dari saya tentang normalisasi database. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.